Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Manisnya Berkat di Balik Penderitaan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu yang penuh misteri. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang penuh kasih. Tolonglah kami untuk melihat penderitaan sebagai bagian dari proses pengubahan hidup yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat untuk menerima segala sesuatu dengan rasa ucapan syukur dan kekuatan untuk tetap percaya pada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa tidak adil? Mengapa penderitaan seringkali menimpa hidup kita? Melalui renungan hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa di balik setiap penderitaan ada kasih sayang Tuhan, dan Tuhan itu ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih beriman, dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk melihat penderitaan itu sebagai sekolah kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 5 ayat 10. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini seringkali dikaitkan dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup yang kita buat ketika kita hidup dalam dosa, hidup yang jauh dari perkenanan Tuhan. Namun konteks yang lebih luas, kita dapat melihat penderitaan itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu, termasuk penderitaan yang terjadi, untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, berbicara tentang hukuman yang akan menimpa orang-orang yang melakukan kesalahan dalam dosa yang terus-menerus. Mereka hidup dalam kejahatan. Namun kita dapat menarik pelajaran yang lebih dalam dari ayat ini, saudaraku. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mungkin seolah-olah terasa Tuhan itu sedang menghukum kita. Namun seringkali penderitaan adalah cerminan dari dosa kita atau ketidaktaatan kita pada kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebagai didikan Tuhan dengan maksud yang baik bagi kita, agar kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Sama seperti emas yang harus dimurnikan melalui api, begitu pula kita harus melalui berbagai macam penderitaan untuk memurnikan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan.
Penderitaan dapat mengikis sifat-sifat buruk dalam diri kita seperti kesombongan, kemarahan, atau kepahitan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita seringkali dipaksa untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hal ini dapat memperkuat iman kita dan meningkatkan kepercayaan kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Penderitaan dapat membantu kita menyadari keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan Tuhan. Hal ini dapat menumbuhkan kerendahan hati dalam hidup kita. Melalui penderitaan, kita dapat mengembangkan empati terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dapat mendorong kita untuk melayani sesama dan menolong sesama dengan tulus hati. Mengertikah kita bahwa ada berkat di dalam penderitaan? Di balik penderitaan tersedia berkat yang besar ketika kita menjalani penderitaan itu hidup penuh setia dalam kebenaran. Meskipun penderitaan itu menyakitkan, Alkitab menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup ini. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ayat ini tidak membatasi jenis peristiwa termasuk jenis penderitaan. Baik suka maupun duka, semuanya menjadi bagian dari rencana Allah yang baik. Walaupun kita tidak selalu bisa mengerti mengapa penderitaan itu datang dalam hidup kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Janji ini berlaku bagi mereka yang memiliki suatu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Kasih kita kepadanya menunjukkan penyerahan kita kepada kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti seorang atlet yang harus melalui latihan yang berat, latihan yang mungkin membuat dia menderita, membuat dia terasa berat untuk mencapai prestasi yang terbaik. Begitu pula dengan kita. Kita perlu mengalami penderitaan untuk melatih kita dan memperkuat iman kita dalam kebenaran. Dalam setiap langkah, bahkan saat kita merasa paling sendirian, paling menderita, tetapi sebenarnya Tuhan ada di pihak kita. Penyertaan Tuhan ada pada kita. Ia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus Sang Penolong itu, roh yang dari Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Meskipun penderitaan itu menyakitkan, kita dapat memiliki harapan karena kita tahu bahwa ada tujuan yang lebih besar di balik penderitaan yang semuanya Tuhan izinkan terjadi. Kita mungkin tidak dapat memahami rencana Tuhan secara utuh sekarang ini, tetapi kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita ketika kita hidup dengan setia. Penderitaan seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Saat kita bertahan dalam cobaan, iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana menanggapi penderitaan ini, saudaraku? Yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Tuhan peduli pada pertumbuhan iman kita. Maka Tuhan melatih kita melalui
penderitaan yang memang tidak mudah. Menyalahkan Tuhan ketika menghadapi penderitaan itu bukanlah solusi dalam hidup kita saat menghadapi penderitaan. Sebaliknya, justru kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu mempercayai bahwa Tuhan ada pada kita, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan menerima penderitaan dengan iman, kita dapat bertumbuh lebih dewasa dalam iman dan kita akan semakin erat dengan Tuhan. Yang kedua, cari hikmat Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk dapat memahami maksud di balik penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak dulu, sekarang maupun hari-hari yang akan datang. Baik besar maupun kecil, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Namun sebagai orang percaya, kita diajak untuk memandang penderitaan bukan hanya sebagai sebuah peristiwa yang menyakitkan, melainkan sebagai kesempatan untuk kita semakin mengenal dekat dengan Tuhan Allah kita. Dalam menghadapi penderitaan, mencari hikmat Tuhan adalah langkah yang bijaksana. Hikmat Tuhan akan memberi kita akan pemahaman, kekuatan, dan juga harapan-harapan akan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat melewati masa-masa sulit dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan menolong kita. Yang ketiga, berpegang pada janji-janji Tuhan. Ingatkan diri Anda pada janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ketika badai kehidupan menerpa, janji-janji Tuhan menjadi seperti pelita yang menerangi jalan hidup kita. Janji-janji ini memberikan harapan, memberikan penghiburan, dan kekuatan bagi kita untuk dapat bertahan ketika badai kehidupan menerjang kita. Dengan berpegang pada janji-janji Tuhan, kita dapat melewati setiap kesulitan dan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di balik penderitaan atau kesengsaraan, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan sesama kita. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan sesamanya disebut sebagai orang yang terkutuk. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita pasti dimampukan melalui pertolongan Roh Kudus untuk dapat melewati penderitaan yang terjadi. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Kata tidak akan selalu kuat dan mampu mengatasi segala hal dengan kekuatan sendiri. Sesungguhnya kekuatan sejati datang dari Tuhan. Ketika kita merasa lemah, merasa lelah, atau merasa putus asa, kita dapat berpaling kepadanya dan menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Dalam segala situasi, kita diajak untuk senantiasa bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Syukur, ucapan syukur dengan sukacita itu akan mengubah cara pandang kita dan membantu kita untuk dapat melihat
kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini membantu kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepadanya, percaya bahwa Ia sanggup memelihara kita, dan di balik penderitaan ini ada rancangan Tuhan yang indah, ada berkat yang besar bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, dalam segala keadaan kami senantiasa belajar untuk bersyukur. Kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami sekarang ini adalah bagian dari proses Engkau membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Tolong bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat hikmat di balik setiap pencobaan yang terjadi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami melayani, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengah-tengah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua,
Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Apapun penderitaan atau masalah yang sedang terjadi, tetaplah hidup dalam kebenaran dan tetap berharap kepada Tuhan saja. Sesungguhnya, di balik setiap semua penderitaan yang terjadi, Tuhan sedang mendidik kita, dan di balik didikan Tuhan itu terdapat berkat dan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.